panggil ayah nggak tahu, nggak nyampe ke kuping gua. Cuma pas dia manggil Ferry Mariadi bin Dudi Cahyana Patah, Ferry Mariadi itu kedengeran bergema. Kayaknya nama gue ada yang manggil deh. Gue lagi diem, nggak jalan sih, cuman gue lagi diem gitu. Ini silo banget. Pukul, puk gitu. Ferry Mariadi. Dampingin dari awal ibu saya pulang itu kan harus cuci darah seminggu 2 kali. Awalnya bisa nuntun ke mobil untuk cuci darah sampai harus bopong. Masih bersyukur gimana? Bun, seharusnya kamu bersyukur masih ada papa. Gitu. Masih ada mama. Iya. Aku cuman punya kamu. Aku semakin gak bisa nangis, aku cuman diem. Iya. Kita doain aja teman kita. Jadi tiba-tiba ya dunia hiburan tanah air Indonesia ini salah satu artis papan atas. Baru saja dia melakukan operasi. Operasi sendi. Ini disebabkan karena kecelakaan di kamar mandi dan nimbulin cedera yang cukup serius. Sehingga harus dirawat lumayan lama di rumah sakit. Padahal baru kemarin ketemu loh. Baru kemarin. Maksudnya kemarin ketemu tiba-tiba udah operasi dan sekarang udah sembuh kan? Udahlah. Alhamdulillah. Ya sembuh. Ya. Dari Gua agak trauma deh ngeliat ini. itu kenapa sih? Kemarin lah, biasa. Jatuh di kamar mandi. Ya. Lagi ngapain di kamar mandi? Lagi mandi, ini tutorialnya lagi gini ya. Gua lagi Masa bisa mandiin juga kamu? Lagi mandi. lagi mandi buru-buru ya kan. Tanpa baju dong. Lagi mandi, lagi sabunan, Iya. pas lagi sabunan ke kaki gitu. Ada sesuatu yang apa ya? Ada Ngegeser. bukan geser, cuman ada yang nggak enak lah. Terus cepet banget. Kayak Refleks nih. ya, Iya, refleks. ada terus kayak kebentur dinding apa gimana? Udah di situ udah. Gak sadar. Sebentar. Bukan sadar justru. Apa ya apa Ini tadi maksudnya yang apa kan refleks? gini nih. Lagi Nih, begini. Nah, gitu, tutorialnya kan. gini. Gitu ya. Oh, lagi Gitu. gini-gini. Enggak. Mana sih? Nah, gitu. Gue pengen takol deh. Gue nih sakit loh, jangan dibercandain. Sampai suara gue. Sakit. Gitu, Terus, jadi ya singkat kata kayak ada sesuatu kayak jerit Tarik. gitu. Di bagian mana? Pinggang. Oh di Pinggang di belakang. Tadi dulu, sebelumnya kan lu juga pernah katanya lu yang pintu mau nutup otomatis step. Ya, Itu juga sama. itu kram otot. Efek dari dulu kram otot. Beda. Beda lagi? Beda. Titiknya juga? Beda. Jadi ini kalau di tulang belakang tuh ada lumbal ya. Lumbal. Nah, Si lumba-lumba. Makan apa? Makan dulu. Si lumba-lumba. Ini lagi itu loh. Iya lagi sakit loh, lagi ceritain. Gini-gini apa loh. gini-gini tuh apa? Apa gini-gini apa? Apaan terusin? Jadi Ada lumba. di antara lumbal 4 sama lumbal 5 kan ada sendi tuh. Sorry, yang mana sih Fer? Maaf, gue beneran nanya. Nih ya yang Beneran nanya gue. nah, di sini ini kayaknya sih ini lumbal 4. Ini lumbal 5, ada sendinya. Sendi itu kayak bantalan. Ya. Itu sobek kanan kiri. Aduh, Kang. Nah, yang kirinya itu Masa sobek. gara-gara gitu? Itu doang sobek maksudnya? Enggak doang dong. Ya, kan, Iya sih, iya sih. penyebabnya tuh gara-gara lu gitu. Bukan. Jadi itu penyebabnya kalau kata dokter banyak sekali. Akumulasi dari zaman kecilnya nggak bisa diem. Oh iya benar. Pernah ikutan bela diri apa, jatuh pernah. Terus naik motor dulu rigid sampai jarak jauh pernah. Efeknya Banyak baru sekali. sekarang. Efeknya baru sekarang. Sudah sobek kanan kiri. Karena gue skoliosis ke kanan, jadi yang lebih sakit tuh ke kanan antara tulang sama tulang. Kan lu gue tahu lu tuh kan tahan sakit. Betul. Nah, Ini ini gak tahan. nggak tahan dan gua nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah pada saat kan si Deswita lagi syuting waktu itu. Pagi-pagi itu. Alhamdulillah ada Abai. Lu paham Abai? Apa ada gunanya juga ya? Iya dong.
Sambil pindah sini deh, sambil pindah. ngobrolnya di Jangan sini di aja situ, deh. Iya nih. Abai si anak. Sini Kang, maksudnya di sofa. Nih. Ya, Ini bantalnya ya. nih. Jadi kalau gua ceritain pada saat Kan baru sembuh, baru Pegang sembuh. loh. Sini. ngapain pakai bantal, nggak usah. Udah berarti udah Abai lagi enakan. ngapain? Nah, Abah itu lagi main di ruang mainnya. Gua tinggal manggil Kapan aja gak mainnya situ anak? di CCTV. Bye, tolongin ayah. Ayah jatuh. Lu di kamar posisinya? Ya. Terus dia lari ke atas. Alhamdulillah, lu tau lah gua nge-treat Abah kayak apa. Abah itu mirip Ferry Mariadi, apapun harus Iya. gitu. Iya, Jadi begitu masuk dia, brak. Dia cuma nanya, ayah, apa yang dirasa? Pinggang, Bay. Abai harus gimana? Gila. Abai masuk kamar mandi, eye level, lihat sebelah kiri, nengok, ambil pakai tangan kiri. Dia lari, seret, ambil. Oke ya. Ambil apa ini itu? Balsem. Colek pakai 2 jari Abai. Lu gak berani gerak? Gua Sakit bukan nggak banget. berani, gua nggak berani melek. Saking sakit. Saking yang Sorry, itu tuh, sorry ya, nyut atau terus. jadi linu Aduh. kayak ada strum juga. Di posisi apapun. Ngapain pun. Abai mesti gimana ya? Lazim, astagfirullah. Balur Bay, pelan-pelan. Dilakuin tuh dia. Abah, ayah tenang ya. Pinter tuh apa ya? Tahu loh dia tuh. Keren banget loh. Set, balur. Diolesin tuh. Udah ya, masih ada yang sakit? Masih. Ayah tiduran dulu ya. Abai boleh main lagi? Boleh. Dia ke bawah ambil handphone, dia bilang sama ibunya. Bu, ayah... Dia izinnya main. Tapi lu gak nyuruh ngasih Karena, tau ibunya. Gua gak nyuruh kasih tau ibu. Tapi dia Karena punya Teh inisiatif. Deswita lagi syuting. Ya, dia nggak Abah itu mau keren nggak banget mau- emang. nggak mau ngebikin chaos, dia nggak teriak nggak gimana. Tahu Bu, ayah jatuh di kamar mandi. Nah lama selesai syuting, ibunya datang dan gue ya tidak Acting dia. pengennya sih gitu. Cuman kan lu tahu ya kalau gue mengerang kesakitan istri rumah akan seperti Panik. apa gitu. Jadi acting gak apa-apa nih. Padahal sakit bang. Itu terus. Terus, cenut. Ya Allah, Kan kalau biasa Alhamdulillah, min cuman cenut. Ya udah. Nah itu makanya tadi gue. Kalau itu terus, Karena ternyata kan luka. sobek. Sobek. Terus? Luka yang ku rasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk. Udah. Dia yang sakit, dia yang ngibur kita. Gitu. Datanglah Deswita. Datanglah Deswita. Kita bertahan satu JINTH. Bertahan satu JINTH. Terus Orang baru sembuh. Terus ya udah, sakit. bawa ke rumah. Dia Gua jalan lupa kaki tuh. ke mobil. Rumah bersalin. Dia Kita lupa. telepon sama Mama Iis. Mah, kayaknya si Akang harus dibawa ke rumah sakit deh. Kenapa? Mungkin gitu. Kenapa harus ke Isdalia? Kita harus tahu, orang-orang harus tahu. Ya. Isdalia itu buku kuning kita. Ya, Lu apa? Lu gak ada. iya. Lu mau nanya apa? Lu mau nanya baut 10 sama dia bisa. Mau nanya skirt club di mana bisa. Mama di rumah sakit nih, udah bawa ke sini aja. Ya udah kita ke sana. Jadi dia lagi bawa Devano di sana. Gua masuk. Oh ya yang UGD. itunya. Ya, gua masuk UGD. Dokter jaga, dicek. Di USG tuh, Kang. Enggak dong, Oh, enggak. hamil gue. Lagi tiba-tiba di USG. Hitungan menit datanglah seorang dokter Gibran namanya. Dibilang, oh ini mah langsung aja ronsen, MRI. Takutnya ada yang patah rusuk. Langsung saat itu juga. Dicek, alhamdulillah nggak ada saraf kejepit karena kalau saraf kejepit lebih Oh, parah. emang iya? Iya Emang iya? sakit. Itu harus operasi besar juga gitu. kalau mau ini. Tapi ini ngomong-ngomong yang kemarin itu operasi besar. Bukan operasi besar, jadi ketika dilihat si lumbal 4 sama lumbal 5-nya itu sobek, jadi dokter menyarankan untuk diadakan RF atau radiofrekuensi. Gue tanya, ini apakah operasi yang harus pakai? Enggak, pokoknya santai. Ditidurkan, nanti akan ada 11 jarum yang masuk. Itu yang akan mensolder atau meleser si luka-luka itu. Nggak kerasa kok, Kang. Ini. Oh ya udah deh. Jadi Akang dibius lokal total. Ya tidur. Tidur. Jadi gue tanya, emang harus dok ya? Masih mau motoran nggak? Mau dok, sikat dok. Mau udah. Kalau kita di bius itu kan banyak video-video viral tuh. Tiba-tiba ada yang jadi Celine Dion. Itu terjadi apa? Kata Deswita kan lu gak sadar. Ya itu blank, asli gue nggak tahu apa-apa. Cuman Ini pertama kali kan lu di bius gitu. pertama kali seumur hidup. Rasanya gimana pas gitu?
Mantep bro. Hilang gitu. Mantep bro. Gila. Gue jadi nggak sadar gue siapa, gue ngomong apa. Jadi kalau menurut dokter-dokter dan juga suster dan juga rekaman video yang akhirnya gue lihat, itu gue di situ tausiah. Serius Kang? Tausiah ngebacain Ada satu videonya nggak? persatu, ada. Mana lihat Kita tuh? akan lihat usah. nih videonya nih. Gak Ayo usah. dong, lagi Kita aja ngomong. beneran. Ini eksklusif ya, ini belum pernah kan ya? Belum. Dari Mariana tausiah. Itu betul. Nih. Ini pas apa? Nah, itu badan masih langsing. Beliau ini rajin sekali kuliah, rajin sekali belajar. Sampai Oh lu bacain itu. maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Wah, brother. Itu ibu-ibu. Tapi suaminya baik. Suaminya mungkin Kok lu jadi ke dukun? ya Nuhun Pak, maaf ya Pak. Ya Allah. banget tuh. Diceritain ntar lu sama dia. Lu sama dia ntar diceritain. Beliau keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Udahlah. Jadi lu bacain dokternya, lu Satu-satu, bacain yang iya. lewat, lu bacain. Tapi yang lu bacain bener katanya. Ada satu suster, gue nggak tahu suster, perawat lah. Gue tahu dia anaknya 3 apa 2. Padahal lu gak kenal. Boro-boro. Ya itu. Nggak bisa baca ya. Apakah ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya yang gak banyak orang tahu juga Ferry Mariadi sempat mau meninggal itu loh. Iya, muncul sadarin diri. Iya. Apakah itu ada hubungannya juga kali Fer? Nggak tahu. Dia sempat mau meninggal yang udah ngorok. Iya. Di Di mobil. mobil yang tiba-tiba ketiduran. Sebenarnya Itu pingsan gue apa? nggak tahu ya itu. Mati suri. Nah entah mati suri entah meninggal. Cuman gue sudah merasakan si sakit yang dari kaki udah sakit. Menjalar. Terus yang gue udah nggak di alam di situ gue udah ngerasain itu. Terus gue memang sudah tensi per 35 apa kalau nggak salah. Terus gue udah ngerasain si kulit kaki udah kayak dikeletekin. Bohongan lu pas saat itu. Ya kali gue bohong. Ya enggak sedetail itu. Mungkin terlihat lebay, cuman kalau lu ngerasain lu bakal percaya, oh ternyata emang iya. Dan akhirnya yang bikin Kang Ferry bangun katanya dengar suara Teh Deswita. Iya, itu suara mulutnya dia kan di sini. Lu bisa tahu kan suaranya dia kayak apa. Itu gua kayak di studio putih banget gitu. Terus suaranya bergema gitu. Ketika dipanggil ayah nggak tahu, nggak nyampe ke kuping gua, cuma pas dia manggil Ferry Mariadi bin Dudi Cahyana Patah, Ferry Mariadi itu kedengeran bergema. Kayaknya nama gue ada yang manggil deh. Gue lagi diem, nggak jalan sih, cuman gue lagi diem gitu. Ini silo banget. Pukul, puk gitu. Ferry Mariadi. Itu udah mulai sakitnya berhenti sampai ke setengah betis lah gitu. Gue di mana ya? Gue balik nggak ya? Terus Ferry Mariadi bangun, duk gitu. Mulai lumayan melek gitu. Terus ngeliat nih Deswita udah mulai ke air mata. Terus ada Ajis juga asisten di situ yang ayo pegangan. Ini sih udah kuning, kalau kata Wita mah udah kuning. Leher gue, lidah gue udah ke dalam. Itu bulan apa sih? November apa? Ya, tahun lalu dan itu di mobil kan posisinya. Mobil. Lu udah ngorok kan. Iya, udah ngorok, Udah berasa udah sampai sini. udah setengah betis. Ya Allah. Terus udah keringet sini kan, kalau gue baca-baca kan kalau udah keringet di kening itu kan udah Ya, itu udah dia masa transisi kali ya. timah Pak? gitu ya. Terus Itu gua udah bilang, transisi banget loh itu. kayaknya sih. Gue bilang, lu kenapa dibangunin? Gue usul timah tuh gue bilang. Astagfirullahaladzim. Tapi kan Tapi dari situ itu kenapa saat itu jantung kah? Bukan, waktu itu memang ada kontradiksi obat yang badan gue ternyata nggak sekuat itu. Jadi lu tuh maksudnya gini, beberapa ada di maaf banget di ujung maut gitu Fer. Gue istilahnya gitu, maaf kalau terlalu kasar. Enggak, tapi memang gue malah ngerasa kayaknya emang di situ gue masih disayang sama Allah Iya, untuk bener. bisa kembali lagi, untuk bisa memperbaiki diri, bisa berdamai dengan kematian dan mungkin saling mengingatkan ke saudara-saudara, ke teman-teman bahwa kematian itu nyata dan nggak pernah ngelihat waktu dan umur. Dan lu, aduh gue sedih sumpah. Gue deket sama dia banget ya, maksudnya udah lama banget. Aduh, dan lu dapat keberkahan dari Allah, dapat kesempatan untuk Iya. lewatin tuh semuanya dan lu diberikan kesempatan kedua untuk jalani hidup Iya. dulu. Karena kita Iya. nggak tahu siapa duluan juga. Ya itu dia, makanya kan syarat mati itu kan nggak harus sakit harus apalagi tua. umur gitu. Kapanpun kita bisa balik kok. Gitu. Oh,
Karena sejak saat itu gue bilang gitu, abis udah sehat gitu ya, bilang sama istri gue bilang, Bu ikhlas ya kalau misalnya ayah kenapa-napa. Insya Allah keluarga mah akan tetap aman selama ibu ada, anak-anak akan selalu sehat insya Allah, ahlaknya semuanya, pendidikannya insya Allah baik. Sampai ada pembicaraan itu. Dan Serem banget pada sih, saat gue udah yang di mobil tuh kayaknya ini ada yang nggak bener nih, ada yang nggak bener nih. Gue handphone udah gue unlock, karena bukan bisa ras, dibuka. ya maksudnya Gak, obat-obat. dia kan well prepare banget apapun. Iya, Di iya. kondisi gitu Iya, lu masih gua ingat masih. berpikir ini harus di Gua unlock harus supaya ada. supaya kalau misalnya ada pin ATM apa segala itu udah nggak pakai pin dah. Iya. Gila. Gue udah pasrah, memang pada saat itu gue udah harus berdamai sama malaikat maut. Ya ini lillahi ta'ala, bukan karena memang ini TV apa gimana, cuman gue hanya karena kalian bertanya ya gue akan Jawab. menceritakan apa yang gue rasakan pada saat itu. Satu chauffeur. Hah? Bentar. Jadi Alea itu kan katanya kemarin ada ini ya, ada postingan yang bikin katanya Kang Ferry jadi makin lebih overprotective ke Lea. ini lihat tuh video Ferry dan Lea. Ferry Mariadi. Daripada anak gue keburu dipeluk cowok lain, mending gue peluk terus. Nanti cowoknya biar dipeluk anaconda. Lu semesra itu ya Mak Lea? Kang, ya ampun itu so sweet banget loh Kang. Tadi kita di belakang juga habis ngebahas ya. Ya itu soal dia, gue kan tidak ada referensi lainnya. Anak gue perempuan cuma satu, anak laki-laki cuma satu. Jadi ketika ada orang nanya emang semesra itu ya, sesayang itu ya. Karena yang gue punya cuma satu. Jadi gue gak ada yang anak gue yang kedua cewek, gue lebih sayang sama anak gue yang pertama atau lebih mesra sama anak gue yang kedua. Gue gak punya perbandingan seperti itu. Terus gue juga gak pernah punya, bapak gue anaknya cowok semua tiga-tiganya. Tapi kalau Lea udah nanti punya pasangan gimana Kang? Kan pasti suatu saat dia juga Iya. pengen punya keluarga. Gak apa-apa. Kenapa Kayaknya harus pada dipeluk? takut deh cowok-cowok Dipeluk itu. anaconda. Enggak, justru gue mengklarifikasi di sini, gue tidak seserem itu kok. Gue tidak semenakutkan itu di mata cowok-cowok. Kalau misalnya memang ada cowok yang ya bisa dibilang berminat sama anak gue dan anak guanya mau juga sama cowok itu, ya kenapa gede banget nyalinya gitu. Gimana sih? Kenapa nggak boleh? Oh gitu, kenapa nggak boleh? Why Iya. not? Kan temenan. Ya nggak apa-apa, silakan. Kebayang Kalau jiper nggak- banget. Iya. Jadi gitu dong juga. Udah gitu bapaknya punya banyak motor lagi teman-temannya. Iya. Ah itu mah nggak ada pengaruhnya. Cuman ya tapi efeknya jadi Lea nangis aja udah habis. Iya. Efeknya apa? ya efeknya jadi Lea punya standarisasi kalau mau Ya. cari, jangan kan cari suami lah, cari pacar paling tidak paling sejelek-jeleknya kayak ayahnya. Pernah punya pacar gak? Dikenalin? Tahan berapa lama dia? Enggak. Sih? Orangnya anaknya baik, attitude bagus, terus tidak mengganggu kegiatan dan juga sekolahnya Lea, gitu ya. Tugas ayahnya sih ya sama ibunya gitu, sama bundanya juga hanya mendoakan gitu. Kan pada saat kenalan Digerek. enggak. Dibejek gitu Tapi sekarang tangannya. Lea udah lagi gak ada pacar? Dekat sama ada yang tadi gue bilang itu. Masih? Oke. Tapi Selama berarti baik. Selama baik dan juga harus anak motor kali ya kayak Akang. Gak mungkin kalau naik bajai boleh gak? Boleh. Nah, karena ngomongin soal bajai, kita datengin ada hubungannya dan bajai. Tukang servis bajai. Bisa, bisa. Bisa jadi. Warnanya orange. Iya, 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 Dia keriting. Iya. Dia lucu. Iya. Dia ulet sekali. Bisa jadi, bisa Anak jadi. motor. Bisa bajai. Jangan ada sama ya, tetap ya, Bebe. Masih di Lombok. Masih di Lombok dan saya ngabarin Raffi, Vi, kayaknya kita nggak jadi ketemu nih. Oh, karena udah janjian. Iya, ketemu. nggak ketemu. Jadi lu cuma ngasih tahu itu Iya. maksudnya cuma nge-cancel Iya, pertemuan. cancel pertemuan. Kenapa sah gitu? Bokapnya istri Mertua gue meninggal. gitu. Lah, terus lu di mana sekarang?
gue masih di Mataram gak dapet tiket, Vi. Oh gitu, sebentar ya. Gue cariin ke kolega dia. Raffi lagi. Raffi nggak bisa Iya. diam. Waktu nyokap meninggal juga gue. Ya kan? Iya. Ternyata dia nelfon lagi, semua komersil, pesawat apapun, kelas apapun penuh. Nah, Tadi ya, kita ngomongin naik bajai, mana katanya ada itu. Abang bajainya. Bajainya. Isa. Tapi kan sekarang masih maghrib. Ayo belum, bentar lagi dong. Seperempat. Lucu Irfan Hakim. Tapi Isa ini adalah salah satu sahabat atau kalau di motor tuh buddy. Buddy itu apa ya namanya? Sweeper, CS. beda. Bukan, buddy itu CS atau sahabat atau teman ngobrol di atas motor yang kalau ada masalah nggak bisa gua handle, dia yang handle. Ini salah satu the best buddy In selama the gua world. touring. Enggak. Selama gua touring tuh dia luar biasa, well served banget. Tapi katanya Isa baru saja menerima kabar duka juga. Yuk langsung kita sambut, ini dia Isa Bajai. Sehat. Thank you, Pak. Halo. Apa kabar? Ya, baik. Brother. Sehat dong. Kamu juga sehat ya? Sehat. Halo, apa kabar, Mbak? Silakan duduk. Ini temen aku satu manajemen nih dulu. Beneran? Iya kan ya bajai dulu. Kita satu manajemen. Mau kemana? Dudukin dulu, itu nggak penonton situ sini. Duduknya di sini. Tempat lu di sini. Masa mau jadi penonton? Iya, sempit. Tapi emang lebih cocok di situ, Kang. Nggak usah. Jangan dong. Temen gua nih. Bagus banget. Warna rambutnya masih ada putih selemas. Enggak, emang gitu. Susah. Ini kayak masang onde-onde itu loh satu-satu. Satu lagi. Apa kabar, Sa? Baik, alhamdulillah. Ya udah lama nggak ketemu ya. Iya, long time Dulu no warawiri banget dengan bajainya. Iya. Bubar nggak sih bajai itu? Enggak sih, kalau secara bubar enggak, cuma kita boleh diecer. Jadi masing-masing boleh ambil job. Iya. Satuan bisa ya. Iya. Isa tuh sekarang keluarin single. Iya beneran. Dia Isa Bajai. Isabella. Itu jokesnya baru banget loh. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, turut berduka cita. Ya, turut berduka Ya, cita jadi ya, Teh. mertua kamu ya? Ya. Bapak atau ibu? Bapak, Bapak, usia berapa bapak kamu? usia 72. Oh sudah sepuh. Sakit dulu kah? Gejala stroke. Gejala? Sudah lama? Cukup lama ya. Cukup lama, ini yang keduanya yang Ini agak serangan kolapsnya kedua. Oh tapi nggak sampai stroke tidak? Enggak sampai. Tinggal di mana bapak tuh? Di Jakarta. Kita Jakarta. bawa ke Jakarta, awalnya di Rembang. Di Rembang. Sempat dirawat. Dirawat 2 minggu yang lalu. Masuk KAIS ACU gitu. Terus ya udah membaik, boleh pulang. 3 hari 4 hari setelah itu pergi dalam keadaan tidur. Masya Allah. Tidur. Saat itu siapa yang ada di sampingnya? Kalau HCU itu bisa didampingin? Oh kan? ini udah pulang ke pulang. rumah. Oh di rumah. Di rumah, udah bobo. Ibu masih ada nggak sih? Udah enggak. Oh jadi ini satu-satunya. Bapaknya meninggal tuh hari Minggu pagi. Minggu malam itu, Sabtu malam tuh nyonya ngasih tahu Raffi dan gengnya lagi makan di salah satu restoran. Nah itu punya adik-adikan kita di sana. Oke, di Dudas Minus One lagi Ya, di situ. terus Lu samperin? Aku DM Raffi, Vi makan di sini ya. Iya, kok lu tahu? Iya, itu punya adik gue gitu. Lu di sini juga? Iya gitu. Ketemuan lah gitu. Ya udah besok ketemuan ya gitu. Sabtu tuh. Sabtu malam. Sabtu malam. Ya. Bapak meninggal Minggu Pagi dan itu setelah Bob saya bangunin tidur mau saya kasih surprise, tiup lilin, selesai kita mau sarapan dapat telepon. Innalillahi wa inna ilaihi. Terus lu Panik ke bandara, Cari tiket dong. tiket lewat online semua nggak ada, dianjurin dia harus ke bandara untuk goso. pas saat liburan lagi itu. Iya, kan? saat liburan juga. Dan semua pesawat nggak ada, kelas apapun nggak ada. Ini posisi udah di airport. Udah, Bareng anak-anak dan lain-lain. barang semuanya. Mungkin Tapi istri udah terbang. terbang. Udah sampai Jakarta. Masih di Lombok. Masih di Lombok dan saya ngabarin Raffi, Vi, kayaknya kita nggak jadi ketemu nih. Oh karena udah janjian. Iya, ketemu. nggak ketemu. Jadi lu cuma ngasih tahu itu Iya. maksudnya cuma nge-cancel Iya, pertemuan. nge-stop pertemuan. Kenapa sah gitu? Bokapnya istri Mertua mertua gue gue meninggal. gitu. Lah, terus lu di mana sekarang? Gue masih di Mataram nggak dapat tiket, Vi. Oh gitu, sebentar ya. Gue cariin ke kolega dia. Raffi lagi. Rapi. Raffi nggak bisa Iya. diam. Waktu nyokap meninggal juga gue. Ya kan? Iya.
ternyata dia nelfon lagi Sa, semua komersil, pesawat apapun, kelas apapun penuh. Lu kalau mau nunggu sorean dikit mau nggak? Tapi nggak bisa mungkin ngejar ngeliat almarhum apa. Tapi kalau mau nunggu lu bareng gue gitu. Ya udah. Kebetulan Raffi pakai pesawatnya masih kosong. Ya pesawat jet itu sore tapi 5:30 berangkatnya. Mau nggak lo nunggu 5:30 gitu? Ya mau lah daripada gue pulang Selasa. Iyalah jauh lebih baik. Iya. Akhirnya bareng-bareng. Bareng-bareng, diajak bareng itu. Tapi Ibu Isa masih ada. Kebalik. Aku pulang ke Magetan ini selama ini kan kemarin ngurusin ibu sampai nggak ada. Sekarang tinggal bapak. Oh Ibu sampai nggak ada juga? Iya. Yang sampai jualan-jualan itu loh? Iya benar. Warung internasional. Eropa. Eropa, mantap. Es karo panganan. Jadi Ferry tadi cerita, gimana Ferry itu salut banget sama lu, Sa. Lo meninggalkan sementara dunia keartisan untuk pindah ke Magetan demi mengurus ibu yang pada saat itu lagi sakit. Lu mendirikan atau membuat sebuah warung tradisional. Setiap pagi lu belanja sendiri pakai motor, lu belanja pete, tetelan, apalah segala gitu. Masak di warung situ, lu yang serve juga ke itu demi berbakti sama ibunya. Sampai Ibu Ibu nggak ada. wafat. Bisa. Kapan Ibu wafat? Udah Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun nanti September. Jadi kamu dampingin Ibu? Dampingin. Iya. Dampingin dari awal ibu saya pulang itu kan harus cuci darah seminggu 2 kali. Awalnya bisa nuntun ke mobil untuk cuci darah sampai harus bopong. Sampai yang biasanya makan sendiri harus nyuapin. Sampai mandiin. Nyebokin semuanya. Bukan restoran gede, enggak, warung Eropa namanya, cuman makanan-makanan tradisional. Tapi puas banget tuh ya? Ya dibilang puas ya belum puas lah, berbaktinya tuh kayaknya saya telat gitu. Iya. Ya walaupun bisa saya istilahnya ngopain ibu saya tapi Sampai nyebokin dan lain-lain. Wow. mandiin. Luar biasa ya. Dan banyak anak yang ingin posisi itu sebetulnya dan tidak sempat. Walaupun lu ngomong lu merasa telat tapi gila sampai akhir hayatnya. Iya. Dan sekarang sumber keberkahan kalian tinggal bapaknya Isa. Iya. Di mana dia? Di Magetan juga saya nemenin bapak. Sekarang? Iya. Jadi kalian sekarang tuh stay di Magetan, Di Magetan udah hampir 4 tahun ini tuh untuk orang tua. untuk orang tua. Istrinya juga hebat juga loh. Nah, itu Itu dia. istrinya juga hebat itu. Itu. Bisa support ya. Iya loh. Van, saya takut awalnya karena saya waktu itu tahu ibu udah parah, sakit, saya bolak-balik, ya capek tenaga, capek ongkos, akhirnya dia yang punya ide. Ayo kita tinggalin Jakarta, kamu deket sama ibu, kita openi atau kita rawat ibu. Justru istri yang ngusulin. Istri, karena aku takut ngomong. Sebenarnya mungkin lu terbersit tapi nggak tega. Gak berani. Iya. Ya Jakarta, takut di sana ngapain nanti gitu. Istri yang punya. Kenapa kamu memutuskan dan mengusulkan itu? Ya habis kasihan kan kepikiran dong kalau jauh kan. Dia sibuk, susah pulang, nggak bisa tiap minggu. Terus kalau video call itu ya sedih liatnya. Ya. Karena saat itu juga mama sakit. Ya. Jadi tahu rasa merawat orang tua tuh seperti apa. Dan walaupun harus meninggalkan Iya. semua yang telah kalian bangun kan. Iya. Nah makanya saya buka warung itu untuk usaha di sana biar saya tetap bertahan hidup. Sekarang saya nggak mau merepotkan orang tua gitu di sana. Ibu saya udah nggak ada. Nggak ada. Warungnya masih tetap jalan. Warung harus tetap jalan. Alhamdulillah dari nggak punya karyawan sekarang udah 4. Jadi itu sumber mata pencarian Iya kalian. sekarang. Ya, Nasi tempong, nasi saya ya masak. akhirnya kita di Magetan yang nggak ada apa ketemunya nasi tempong itu. Yang masak tete. Ya lah Teh Ayu. kita berdua. Oh, yang bisa belanja masak aku, juga. yang masak aku. Tak, masak yuk. Masak yuk. Mantep nih. Masak yuk. Masak sambal. Masak bareng Mbak, yuk. Isa, ayo. Tulang sambal teh. Wah, ini yang tadi ceritain. Warung Eropa Magetan Mbak Isa Bajai. Di sana juga seperti ini. Ada iya. Ya logonya betul. Tadi Eropa apa singkatannya Mas Kita? Es karo panganan.
Es karo panganan. Es karo panganan, es sama makanan. Oh, Iya, Eropa tuh Eropa. itu. Iya. Di mana? Mas, Apa? Letak Di mana sih? biar Pasnya di mana? penonton Di FC? alun-alun Magetan. Di alun-alun Magetan. Alun-alun Magetan. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Ini kan alun-alun nih. Bukanya dari jam 11 sampai jam 8 malam karena Magetan relatif agak sepi. Oh, jadi abis jam 8 tuh udah pada tidur Iya. aja udah. Jadi gimana alun-alun? Ini kan alun-alun. Sebelah mana nih? Nah, kanan, Sana kan. kiri. Ini ada yang pedagang Selatan, es teh. selatan. Oh iya jangan. Alun-alun. Ini selatan belakang selatan. Iya iya. Ada tempong ayam, tempong ikan, tempong udang. Mana yang paling enak di tempong? Kalau di Sampai barengan gak sih? Sampai barengan Barang. Ya kan ini tempong tuh Isi dari otaknya Banyuwangi sama. kan. ya, Iya, Tapi jangan-jangan. udangnya udang beda. udang kali. Sekarang di packaging nih. Ya, packagingnya seperti apa nih? Dian? Oh, packaging. Plating. Sabar. Plating. Sekolah di Gue jambak tuh ya. Bunda Korla nih. Mana bunda? Mana bunda? Ini bunda sayang. Udah, lapar nih. Ya nih pengen ini deh, pengen nyocol deh. Ih, pengen Lihat, nyocol. platingnya pun lu semewah ini platingannya maksudnya diatur gitu. Iya. Berapa satu porsi di sana? Yang Udah sama nasi. Udang berapa? 25.000. 25.000. Udah sama nasi. Ya. Ih, murah banget. Ayam. Ayam 29. Ayam kampung soalnya, pakai ayam kampung. Oh iya. Iya, asli kampung. Wow. Ya mahal kalau di sini udah 45 gocap Iya, itu. kalau kehabisan kita pakai kampung sebelah. Kan nyolok dong. Oh. Oke. Iya. Coba aku Terus mau kadang nyolok kalau sambalnya. habis juga kita pakai anak komplek. Nasinya. Coba Pok, coba. Nih Pon. Nih, gue nyambel. Ini dia. Gede banget. Iya, karena tomatnya kurang. Tadi kan aku minta 5 pada requestnya. Aduh. Nasi lu. Nasinya. Nasi lu. Baru Pakai nasi. Harusnya Dicetak. Nasinya dicetak dicetak. tahu biasa. pakai mangkok Cetak nih. gak? Pan, kameramen jangkunnya naik turun, Pan. Mau dia mah. Mau dia mah selamitan. Kotak. Kayaknya enak deh. Enak udangnya. Ini Kak. Nah, coba udangnya. Nah, Oke. Bawang putih. Itu ada bawang. Bawang putih. Bener enak udangnya. Iya bener. Ada manis-manisnya. Beneran. Cobain dong. ini paling best seller udang kali. Mantap. Ini enak banget beneran. Karena saya juga ngambil yang fresh yang dijaring kayak dia perangkap gitu loh, bukan yang disetrum. Enak Saya menghindari orang-orang seperti itu. Enak banget sumpah. Tempenya? Udah. Enak tau pakai daun langsung. Boleh gak kita makan berempat sini? Boleh nggak sih? Makan yuk, sini yuk. Sini. Cobain udangnya dicocolin ke sambalnya. Udangnya colin sambal gini guys. Bahaya nih. Ini sini. Sumpah demi apapun. Kurang jeruknya aja kurang seger. Iya, ini Ya. tapi sambalnya setan banget ininya. Rasanya. Enak banget. Tak beneran enak. Sumpah. Sambalnya enak banget kok. Padahal sampai enak. Tapi hambalnya enak apalagi pakai jeruk Iya. ya. Seger enak banget. Udah gini aja udah enak. Udangnya. Bener enak banget sumpah. Udang gua lu apain? Ipan. Udah enak banget. Gede banget sih ini. Iya mau. Enak. Kalau sehari bisa berapa piring terjual teh? Teh Ayu. Enak gak? Kalau hari-hari biasa ya 50-60 lah. Tawarin pemirsa di rumah dong, jadi pada ngiler tuh. Enak aja belajar Magetan. Iya, kita makan dulu kasihan nih. Pemirsa di rumah. Habis ini ada artis lain yang kali ini tapi jualannya donat. Nah, penasaran sama siapa? Tetap jangan kemana-mana, tetap di FYP, Orion Pagi. Awalnya kelas 1 dia awal masuk kan, aku harus survive dong kan awal masuk SD sendiri gitu. Aku jual terus aku bawa tas-tas gede tiap hari. Terus dia nanya, "Bun, kamu bawa apa? Ini anak-anak kelas 1 ini, kamu bawa apa?" "Bawa dagangan, dagang apa? Donat." "Malu nggak Kak?" Dia cuma diem. Yang
Enggak lah. Enggak lah Bun. Terus kamu nyampe kelas bilang apa ke Miss Nia? Miss, boleh nggak Miss beli dagangan bunda aku? Terus kata Miss gimana? Boleh, Kek. Boleh. Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Sesi Idris yang seperti biasa aku malam ini pengen live santai. Apa aja sih yang dijual hari ini? Banyak. Langsung aja kalau gitu. Ini seperti baju yang lagi aku pakai ya kakak-kakak. Ini biasanya apa? LD 120, banyak LD 120. Sayangnya si Mochi nggak ada kak. Mochi lagi nggak ikut aku hari ini ya. Kalau LD 120 nanti akan aku kasih. Aku punya vest nih kak, vest terbaru dari Cash NK. Mau Fik? Langsung screenshot. Balik. Jualan Sesi jualan apa aja hari ini? Aku jual baju Cash NK. Ini baju-baju kamu atau Baju Cash NK dong Vega. Oh iya SNK. SNK itu apa sih? Singkatannya apa sih? Cash NK itu singkatan dari Kesha dan Kayana. Jadi nama anak aku SNK. Ya, Cash NK. SNK. Kok ini ada tulisan Arisan Trans 7? Berarti belum pernah. Wardrobe Trans 7. Ini baju sini. Tapi SNK berarti itu produk sendiri atau gimana? Produk sendiri ini contohnya salah satunya sebenarnya yang aku pakai nih ini blazer ini adalah produksi Cash NK, ini susah ya aku buka gitu. Jadi memang aku tuh bikinnya tuh kayak gini-gini dan bagus banget. Jadi cari kain gitu-gitu. Cari kain itu. Udah berapa lama sih bisnis ginian? Iya, aku nontonin live-nya mulu loh di TikTok loh. Beli nggak lu? Iya belilah kan. Ini tadi malam mama-mama kan? Iya. Kalau beli mah nggak bilang-bilang pakai akun buat bodoh. Beneran mana bajunya? Ya ada. Daripada berdebat di sini. Ya bener. Tapi dagangnya bukan hanya baju, dia gang donat juga tahu. Donat. Aku dagang donat kentang gitu gitu. Tapi itu aku donat itu dari tahun Mana donatnya? Nih donatnya nih. Ini nih, cobain deh dikit deh. Gue caplok. Makanya jangan kayak bayi, masuk aja kamu. Ya lagi nih namanya makanan, saya pikir. Tapi mirip ya. Iya tapi memang Tapi mirip. yang asli yang ini yang Ada ini. yang ini Allah nih kayak gini. Sebenarnya donat rumahan. Jadi memang Justru donat gini nih yang suka nih. Donat kocok ya bilangnya ya. ya betul yang cuman apa namanya gula putih. Tapi kentang ini. Berdua. Ini beneran kamu kan Ci yang bikin Ci. Ih beneran masa bohongan Vega. Keren. Nih pakai tisu boleh nih makannya nih. Nih. Jadi donat rumahan. Jadi kalau zaman awal-awal aku jualan donat ini adalah donat yang buat anak-anak tuh yang kecil-kecil. Yang sekali hap gitu. Enak Kak? Seret. Seret. Banget. Jadi berapa satunya? Aku tuh satunya tuh kalau sekarang tuh di 3.000. Oh 1 biji. Ya. Berarti 26.000 ya? 26.000. Ini donat padat. 26.000, 30.000. Oh jadi mahal lagi. Biasanya gitu. Tapi ini enak banget. Bukan donat yang kempes gitu loh. Ya. Padat Donat banget. jadul. Langsung Padat. kenyang. Ini kagak rugi nih. Padat begini. Enggak, jadi sebenarnya kan memang nggak ada niat yang mencari untung gitu loh Teh. Aku mah tuh dulu dari 2019 itu jualan donat tuh kayak cuman buat jajan Nyoba-nyoba. anak-anak. Kan bikin sambil seneng-seneng sama oma. Iya. Gitu, buat jajan anak-anak. Tapi ternyata malah Keterusan, enak. keterusan kan. Temen gue, Ferry suka. Ferry sini Ferry suka banget juga donat. Udah ini. Urusan-urusan kayak gini aja. Tangan yang rambat. Gimana Padahal kan? tadi dia ngomong katanya lagi diet itu gula. Dia ngeliatin aja lagi. Ini temennya Kopi. kopi hitam. Mas hebat gini ya. Padat banget sumpah. Enak nih, pakai nasi enak nih. Enggak ada. Pakai nasi. Tapi kita lihat nih perjuangan dari Sesi juga. Kita lihat dulu ya. Ini dia. Itu maksudnya gimana kan? Jadi berjuang sendiri tanpa Mantan. andil bantuan dari Mantan. Kita bingung ya ntar kita kalau kita cerita gini ya. Salah lagi. Salah lagi, ntar dibilang jual kesedihan lagi, prestasi mana. Coba menurut gedein anak prestasi bukan? Prestasi Sendiri. banget lah. Iyalah nggak mudah Bisa loh. orang bisa Ya. sendirian loh. Kan?
Terus kalau kita bilang ini, kalau kita jual kesedihan, mau kita jual kesedihan, kita mau jual dodol, mau jual apa, yang penting buat anak. Bagi aku prestasi itu bukan aku dapat piala, bukan aku banyak sinetron, bukan. Prestasi itu antara aku sama Allah, yang mana aku bisa membesarkan anak-anak yang dititipin ke aku. Iya nggak? Tapi pernah di titik terendah sampai kebingungan, aduh apalagi ya gitu. Oh pernah, itu pernah. Kalau di titik terendah sebagai single parent tuh pasti pernah, bohong kalau enggak. Itu titik terendah aku adalah di saat aku ngerasa gini, anakku udah mau SMP. Dimana aku butuh banyak hal yang bayar ini, liburan, ini itu. Tiba-tiba anak bun, temen aku kok pada holiday, kita nggak holiday. Itu titik terendah aku. Terus apalagi kita nggak jadi umroh kan kemarin gitu. Itu di titik terendah aku, dimana aku ngerasa kayak ngomongnya gimana ya kemarin. Gak sempat mau umroh bersama anak. Iya kan yang kemarin aku mau umroh tuh bertiga. Gak jadi. Gak jadi ternyata. Visanya. Bukan travelnya lah gitu ya. Pokoknya gak jadi lah gitu Ya Allah. Terus aku harus ngomong gimana, sedangkan anak-anak tuh udah excited banget yang udah koper. Terus aku harus ngomong yang gak jadi, nanti ya gitu. Allah kan pasti ngasih waktu, segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Bener. Anak-anak ikut gak sih? Ikut. Mana sih anak? Siapa namanya? Kayana, Kesya. Kayana. Halo. Ganteng, cantik. Halo. Gemesnya. Ya, Sayang tante bikin donat. Tante bikin donat aja gini, aku tante yang buat buletin. Emang ikutan bikin? Yang ini suka ikut bikin. Adon. Kalau ini ikut aku jualan baju jadi admin. Kalau ada Ogi. Karena apa? Karena sekalinya jual dapat 20.000. Lumayan. Alhamdulillah ya. Beneran. Awalnya kelas 1 dia, awal masuk kan aku harus survive dong, kan awal masuk SD sendiri gitu. Aku jual terus aku bawa tas-tas gede tiap hari, terus dia nanya, Bun kamu bawa apa? Ini anak-anak kelas 1 ini, kamu bawa apa? Bawa dagangan, dagang apa? Donat, malu nggak kak? Dia cuma diem. Enggak lah. Enggak lah Bun. Terus kamu nyampe kelas bilang apa ke Miss Nia? Miss, boleh nggak Miss beli dagangan bunda aku? Terus kata Miss gimana? Boleh, Kek. Boleh. Jadi dia bilang aku ngejualin karena Beneran kamu gak ada malu? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Kenapa gak malu? Soalnya aku lumayan bangga sih sama bunda. Itu bangga. Allah. Bangga karena Bisa ngedain anak sendiri itu udah luar biasa sih. Jadi cewek. aduh. Kamu ini bikin mewek deh. aku juga nggak tahu. Ya beneran kamu sebangga itu sama bunda? Karena kamu tahu itu nggak sesuatu yang nggak mudah ya? Iya, Bunda pernah, kamu tahu nggak bunda pernah sedih? Suka tahu nggak? pernah. Terus Tahu sih. kalau ketika bunda meneteskan air mata sedih, kamu Abang ngapain sebagai anak pertama, lelaki, jagain bunda gimana? Ya cuma ngomong, Bun udah nggak apa-apa, udah lupain aja kan kata bunda kita di situ harus happy. Iya. Dia pernah ngomong satu kata gitu. Dia pernah ngomong gimana Bun? Kamu ngapain? Ngeluh apa? Apa? Aku pernah ngeluh. Gini maksudnya gini. Lagi nangis tapi astagfirullahaladzim. Terus dia gini kenapa Bun? Capek aja. Terus dia gini, Bun kamu ngapain ngeluh? Bun, kamu ngapain ngeluh kan? Ngeluh itu hal yang buruk. Mendingan kita nggak usah ngeluh tapi bekerja keras. Kamu harusnya bersyukur gimana? Kamu harusnya bersyukur. Kamu harusnya bersyukur gimana? Bun, seharusnya kamu bersyukur masih ada papa. Gitu. Masih ada mama. Iya. Aku cuman punya kamu. Aku semakin gak bisa nangis. Aku cuman diem. Iya. Terus aku nangis sama mama. Aku cerita ke rumah. Ini yang nguatin aku berdua. Hebat ya, kamu pinter ini. kemarin pas jadi umroh nggak apa-apa? Gak apa-apa. Sedih mas sedih ya? Kecewa ya? Ada kecewa. Tapi itu yang terbaik ya? Iya. Iya. Mudah-mudahan ada kesempatannya lagi ya. Amin. Amin. Iya. Oh kamu pengen ngasih kebanggaan ke bunda apa? Mau bawa keluarga sama bunda umroh. Mudah-mudahan terwujud ya. Ya, insya Allah ya. Amin ya nak ya. Oh. Lu anak-anak lo hebat tau? Iya kan A? Jadi Alhamdulillah. apa? Aku mau minta apa lagi? Mau ngeluh apa lagi sama Allah? Nggak ada. Betul. Aku nggak bisa ngeluh. Aku cuma minta gini. Allah cukupkan. Cukupkan aku harus bayar ini. Cukupkan aku, anakku minta ini. Dan itu semua walaupun aku dalam hati gitu. Cuman gitu.
itu udah aku alami sampai di titik ini. Itu Allah mewujudkan itu, menyatakan itu semua di waktu yang tepat. Mau didampingi malaikat-malaikat itu. Mau ngomong apa buat mereka yuk? Aku? Ya. Aku cuma mau bilang terima kasih Kak Yana, Keisha. Sudah kuat nemenin Bunda sampai hari ini. Selalu kasih Bunda senyum, selalu kasih Bunda semangat kalau Bunda mau pergi kerja. Selalu ada doa buat Bunda ya. Doanya gimana kalau Bunda mau kerja? Semoga perjalanan ke situ sehat, pulangnya juga sehat. Itu yang kali ini. Biasa banget anaknya. Dipeluk dong ibu bundanya. Aduh, Sa sini Sa. Sini Sa. Ini Isa Ayo. ini teman aku juga nih dari aku masih gadis ini. Iya. Turun mulu ya. Iya. Kurus. Terima kasih ya cerita hidup dari Kang Ferry Mariadi, Isa, Ayu Ahmad juga saya singkat. Anak-anak terima kasih ya. Semuanya harus disyukuri. Ketika kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan kebahagiaan. Dan memudahkan tentunya. Itu paling penting juga. Oke. Oke, terima kasih banyak buat rakyat di rumah nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Sampai jumpa FYP. Selamat Besok pagi. lagi.